Salam, puji Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini bisa bersua, bisa bertemu di dalam Zoom pada pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, dan amat baik dalam kehidupan ini. Untuk itu, sebelum kita untuk sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, kita bisa bersama-sama belajar menikmati kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada saat ini melalui kita bersama-sama mendengar dan melihat, ialah pencerahan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan mengerti dan mendalami apa yang harus kita lakukan. Pada pagi hari ini, kami akan merenungkan firman Tuhan yang kami ambil di dalam Injil Matius dengan judul Kasih Setia Tuhan Kekal Selamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 yang mengatakan, Aku mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kami. Sehingga pada saat ini kita diberi waktu, diberi kesempatan untuk mengasihi sesama kita, untuk mengasihi teman-teman kita. Di dalam Alkitab itu berkata, Aku mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi itu bukan hanya sekedar kita berbicara kasih, tetapi mengasihi itu terlebih kita harus melakukan tindakan yang nyata. Mengapa kita harus mengasihi? Di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal yang ke-24 dengan jelas mengatakan bahwa pada saat ini, zaman-zaman ini, orang-orang itu sudah kehilangan kebiasaan, sudah kehilangan budaya untuk berhubungan dengan orang lain. Sehingga dia hanya mementingkan media sosial. Dia seringkali melupakan sosial budaya, tidak saling sapa menyapa, tidak saling dia itu bekerja, tetapi sekarang sudah mementingkan teknologi yang canggih melalui HP, melalui alat-alat komunikasi yang lain, sehingga berhubungan dengan manusia sesama, apalagi berhubungan dengan Tuhan, sekarang sudah jarang sekali terjadi. Oleh karena itu,
Mari kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Aku mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi aku. Nah, di sini dikatakan saya membahas ada 3 hal yang perlu kita pelajari tentang kesetiaan yang harus kita bangun. Yang pertama itu adalah kepercayaan, ya, kepercayaan atau true trust yang harus kita kembangkan di dalam kasih Kristus. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai 6. Ayat yang ke-5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-6 mengatakan, ia seperti semak bulus di padang belantara yang tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Yeremia ini, dengan jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini dengan jelas bahwa orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan mengalami kekecewaan. Dia akan mengalami sebuah, ya namanya kita ini kecewa, atau kita akan gagal di dalam kita ini bersama-sama dengan orang lain. Karena ayat ini mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Mengapa kita ini terkutuk? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus memiliki namanya, kita harus betul-betul iman, percaya. Iman adalah sesuatu yang belum kelihatan, tetapi kita memiliki dasar yang kuat di hadapan kita. Jadi di sini dikatakan kita harus bersama-sama menikmati apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita ini kepercayaan kita sudah hilang karena sesuatu yang membuat kita ini hilang dari kepercayaan kita. Misalnya kita sudah tidak percaya lagi dengan kita bersinergi dengan sesama. Kita tidak usah kita ini berdoa, atau kita tidak usah kita ini berkumpul, bersekutu di hadapan Tuhan. Padahal kalau kita belajar di dalam jemaat mula-mula, kita diajar untuk berkumpul, untuk membagikan sesuatu, untuk bekerja sama. Maka dari itu, mari kita akan belajar yang baik di hadapan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bangun kepercayaan kita.
kita akan sinergi, kita akan berhubungan langsung kepada Tuhan, maka kepercayaan kita akan dibangun. Tetapi kalau kita ini sudah tidak mengandalkan Tuhan, artinya kita mengandalkan pikiran kita sendiri, kita mengandalkan kesenangan kita sendiri, kita mengandalkan kesukaan kita sendiri, sehingga kita akan jatuh di dalam pencobaan. Seringkali orang yang tidak percaya, ada orang yang percaya, tetapi dia jatuh di dalam pencobaan. Karena apa? Karena dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi dia mengandalkan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bangun. Kita akan bangun kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Semuanya kita minta petunjuk Tuhan melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan, maka ada inspirasi di situ. Kita akan bertindak melakukan sesuatu yang harus kita kerjakan dengan baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan kita seperti semak di padang belantara yang tidak mengalami datangnya keadaan baik. Di dalam kitab Yeremia itu berkata, dengan semak-semak yang ada, pencobaan-pencobaan yang ada, kehidupan-kehidupan yang senantiasa menghambat di dalam pikiran-pikiran kita, semak-semak itu harus kita hilangkan. Maka di dalam Alkitab mengatakan, benih yang tumbuh baik, benih yang bisa bertumbuh, yang bisa berkembang, itu adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Kalau di tanah yang kering, berbatu-batu, dia bisa bertumbuh, tetapi tidak berbuah. Bahkan dia akan terhimpit oleh bebatuan dan sehingga tidak bisa bertumbuh. Ada yang benih yang jatuh di pinggir jalan, itu juga akan mengakibatkan bertumbuh tetapi tidak bisa berbuah. Maka di sini dikatakan di dalam kitab Yeremia itu mengingatkan kepada kita, tinggallah bersama, maka kita akan berbuah di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah bagian yang pertama yang perlu kita pelajari, kesetiaan yang harus kita bangun setiap saat. Jadi kasih yang harus kita bangun setiap saat. Yang pertama adalah kita harus memiliki kepercayaan atau trust. Bagian yang kedua adalah hubungan. Perlu dibangun kepercayaan. Hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan gereja, dan hubungan dengan sesama di dalam keluarga kita. Kita harus bangun melalui hubungan itu. Kepercayaan kita lebih kuat, lebih bermanfaat, lebih berbahagia. Maka dari itu kita harus senantiasa membangun hubungan yang baik. Melalui kepercayaan, maka keluarga juga akan bahagia. Kita tidak saling curiga, kita bisa mengerti
kepercayaan, mengerti tugas, mengerti tanggung jawab antara suami dan istri. Juga hubungan dengan masyarakat kita bangun melalui kepercayaan kita. Jangan sampai kita ini berdoa kepada masyarakat, bangsa, dan negara, tetapi kita tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita harus menjaga ketenangan di dalam masyarakat. Kita harus menghormati satu dengan yang lain, antara pemeluk agama, antara masyarakat yang ada. Kita harus bangun. Jangan sampai kita ini membangun hubungan masyarakat dengan perkataan, dengan intimidasi yang tidak baik. Kita juga akan bangun kepercayaan kita melalui hubungan dengan gereja, melalui hubungan dengan sesama anggota gereja. Semua kita bangun. Maka dari itu, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, maka hubungan kita, kepercayaan kita akan terpenuhi. Bahkan kita bisa dikatakan orang yang bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa membangun hubungan yang baik. Hubungan antara keluarga, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan gereja, atau sesama anggota gereja. Itulah bagian yang pertama yang harus kita bangun dengan kasih Tuhan, dengan kasih yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Maka kita akan mengalami sebuah atau sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagian yang kedua, dikatakan saling menghormati, saling menghargai. Itu adalah respect, ya, respect yang harus kita lakukan. Di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Mengatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, dalam takut akan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saling menghormati, saling menghargai, itu adalah respect. Ya. Kita harus menghargai sesama kita. Paling tidak manusia, ya, paling tidak semua orang, ya, beragama apapun, dari golongan apapun, manusia itu tidak mau direndahkan. Ya. Manusia itu tidak mau direndahkan. Maka dari itu kita harus menghargai orang lain, menghargai sesama, jangan mengintimidasi. Ya. Jangan kita ini mengolok-olok, jangan kita ini membuli orang lain. Kalau kita ini tanamkan saling menghormati, saling menghargai, kita respect kepada orang lain, maka kita akan juga dihargai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini keinginannya apa? Kalau keinginan kita itu dihormati, maka kita terlebih harus menghormati orang lain. Kalau kita ini keinginan kita dihargai, disanjung, maka kita harus menghargai dan menyanjung orang lain. Kalau itu kita lakukan dengan baik, maka kasih Kristus
yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan tercapai. Tetapi kalau kita ego di dalam diri kita, maka kita akan juga dibuli, juga kita direndahkan. Maka di dalam kitab Efesus ini dengan jelas, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus merendahkan. Contoh yang harus kita lakukan adalah pada waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah contoh yang paling baik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau merendahkan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Jadi contoh yang baik pada waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah teladan kerendahan hati, teladan untuk menghargai sesama manusia. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah kunci dari ajaran kebahagiaan kita, penghargaan kita. Kita tidak usah berbicara apapun kalau kita bisa menjadi contoh teladan yang baik seperti Yesus yang dilakukan. Menghormati, kita sebagai pemimpin juga menghormati anak buah. Kita memberi contoh, memberi teladan di dalam sikap hidup itu. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah kunci bagian mengasihi yang kedua. Saling menghormati, saling menghargai, kita respect kepada yang lain. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan kita tidak ada hak untuk menyombongkan diri. Kalau kita betul-betul belajar kepada kehidupan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Dia mengajarkan kerendahan. Dia tidak mencari penghargaan, walaupun Dia adalah Raja dari segala raja. Tetapi Dia mau merendahkan. Ini adalah contoh teladan yang baik di dalam kehidupan kita. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Di dalam kehidupan kita, apakah kita bisa belajar untuk menghargai, menghormati, kalau pasangan kita, kalau suami menghargai istri, kalau istri menghargai suami, dan anak-anak menghormati orang tua. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu akan kita lakukan kalau itu pembelajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita lakukan dengan baik, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidupmu akan bahagia, hidupmu akan tenteram, segala penyakit akan hilang, segala rezeki akan kita terima. Itu adalah kunci di dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menghargai. Orang itu sangat senang kalau dihargai. Hasil karyanya kita hargai. Jangan sampai kita jelekkan. Sekecil apapun, kalau kita bisa menghargai karya orang lain, maka kita juga akan dihargai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan renungkan ini. Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu hanya karena kita ini tidak senang bisa melakukan sesuatu karena hanya ingin menjatuhkan. Tetapi mari pada saat ini belajarlah kepada Tuhan Yesus. Kita respect
kepada hasil karya orang. Kita respect kepada pelayanan orang lain. Jangan sampai kita ini tidak menghargai karya orang lain. Lakukan sesuatu, maka saudara akan mengalami sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kalau saudara tidak melakukan itu, saudara akan kecewa. Kok saya tidak dihargai? Kok saya dibully? Kok saya mengalami sebuah tekanan atau diintimidasi? Itu adalah hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Berbuatlah sesuatu yang baik, maka saudara akan hasilnya baik. Kalau saudara melakukan sesuatu yang jahat, mereka-reka yang jahat, hasilnya juga jahat. Belajarlah kerendahan hati, respect kepada saudara-saudara kita, maka kita akan mengalami sukacita. Bagian yang ketiga. Mari kita akan renungkan bagian yang ketiga. Saling peduli satu dengan yang lain. Artinya kita care kepada yang lain. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus, saling peduli satu dengan yang lain. Itu care yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Pada waktu jemaat mula-mula, Tuhan Yesus mengajarkan dengan sederhana. Dia bersama-sama berkumpul, memecah-mecahkan roti, dan berdoa. Di situ adalah pembelajaran sederhana, kerjasama, saling peduli satu dengan yang lain. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gotong royong, tolong menolong di dalam masyarakat pedesaan itu, kekerabatan, sambatan, itu adalah pembelajaran kasih terhadap sesama kita. Kita peduli kepada yang lain, saling peduli. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang ini sudah hilang antara peduli dengan sesama, antara care dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan bangun di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita. Kita bentuk sebuah kelompok. Kalau di dalam gereja itu ada namanya persekutuan doa. Kalau di dalam gereja, di dalam rumah tangga itu ada namanya PRT. Kalau saya membentuk sebuah persekutuan di dalam gereja, tujuannya apa? Tujuannya adalah belajar untuk bekerja sama
belajar untuk saling menolong, belajar untuk saling membantu, belajar untuk mengerti kebutuhan di dalam persekutuan yang kecil ini. Sehingga kita bisa bangun sebuah persekutuan yang baik. Jadi jangan sampai kita itu kehilangan namanya care kepada sesama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak sekali bantuan-bantuan yang ada, dan kita sebagai orang yang mampu harus membantu kepada yang tidak mampu. Di antara kelompok kecil ini, kita mengerti kebutuhan, kita mengerti kesulitan, kita bisa bersama-sama membangun sebuah komunitas yang kecil untuk kita kerjasama. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saling bertukar pikiran, saling bersama-sama untuk berdoa. Jadi bukan kita ini berdebat, tetapi kita berbicara untuk mencari solusi yang baik. Maka kita akan belajar, kita bisa care, bisa menolong satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita ini hidup di masyarakat tidak saling kenal, tidak saling menyapa, tidak saling berkomunikasi. Mari kita akan bangun komunikasi kita. Kalau kita tidak, hamba Tuhan, tidak berkomunikasi dengan lingkungan, kita tidak berkomunikasi dengan masyarakat, kita tidak komunikasi dengan pemerintahan, kapan kita bisa kenal dengan jemaat? Kapan kita bisa kenal dengan masyarakat? Bagaimana kita bisa membantu kesulitan bangsa dan negara? Kita tidak pernah komunikasi, kita tidak pernah care kepada masyarakat yang ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar mengasihi, kita harus care. Ya, kita harus care kepada orang lain. Kita harus care kepada keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang ibu, kita harus membesarkan, kita harus mendidik, kita harus bisa mensukseskan cita-cita seorang anak. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua hanya kita ini memberikan uang tetapi tidak pernah peduli kebutuhan anak-anak. Orang tua sibuk, semua pendidikan diserahkan pada yayasan, semua pendidikan diserahkan sama guru. Kita sebagai orang tua tidak pernah peduli kepada anak-anak. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Anak ini adalah tanggung jawab orang tua. Kita bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, baik kasih sayang yang harus kita terapkan kepada keluarga, dan kita merambah kepada tetangga, masyarakat. Kalau kita sudah peduli kepada keluarga, saya yakin saudara peduli kepada lingkungan, kepada masyarakat. Dan masih banyak di masyarakat ini yang membutuhkan bantuan kita, baik secara moral, baik secara materi. Mari kita bekerja bersama-sama, kita peduli kepada orang-orang lain. Jangan kita ini ego kepada diri kita. Orang banyak mengatakan, saya sendiri masih butuh membantu orang lain. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, statement itu harus kita hilangkan, harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Kalau kita ingin dibantu, kita terlebih dahulu
membantu kita. Artinya kita care kepada masyarakat, care kepada keluarga, care kepada istri, maka kita akan mendapatkan kembalian pertolongan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan hanya kita ini menuntut hak, tetapi tidak pernah melakukan kewajiban. Kalau kita ini melakukan kewajiban kita harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita itu menuntut hak, tetapi tidak pernah melakukan kewajiban. Banyak sekali orang yang menuntut haknya, tetapi tidak pernah melakukan kewajiban yang harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, taatilah aturan yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang tidak harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan saling menghargai, saling melakukan sesuatu. Kalau itu kita lakukan, baik di dalam masyarakat, baik di dalam keluarga, baik di dalam bangsa dan negara, doa kita dijawab. Kita sebagai contoh teladan, setiap saat di dalam gereja ada namanya doa syafaat. Doa syafaat minta supaya bangsa, negara, masyarakat, penduduk damai sejahtera. Terlebih dahulu kita harus care, ya, membantu program yang ada di dalam pemerintah, melakukan hak-hak kita, meminta hak-hak kita, tapi melakukan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita ini hanya menuntut hak, tetapi kita tidak pernah melakukan kewajiban. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan di dalam 1 Petrus ayat yang keempat, pasal yang keempat ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari pada saat ini kita melayani, ya, sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin saudara sebagai pejabat negara, layanilah dengan sebaik-baiknya. Hilangkan sebuah intimidasi. Mungkin saudara sebagai pegawai di dalam perusahaan, kerjakan sesuatu yang baik, antusias, jujur, maka itu akan saudara bisa melayani. Saudara bisa melayani sesamamu, saudara bisa melayani pimpinanmu, saudara bisa melayani organisasimu. Kalau saudara sebagai pejabat, sebagai pemimpin, sebagai orang yang bekerja, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan itu memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karunia-karunia yang berbeda-beda, ya, pekerjaan yang berbeda-beda, dan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Maka kalau itu saudara lakukan dengan sebaik-baiknya, maka saudara akan mengalami sebuah terobosan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari pada saat ini lakukan sesuatu yang baik. Ya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia
yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai penginjil, mari kita akan melakukan dengan kasih Kristus. Ya, kita peduli kepada lingkungan, peduli kepada gereja, peduli kepada masyarakat. Itu adalah ibadah yang baik di hadapan Tuhan. Kalau itu saudara lakukan dengan sebaik-baiknya, maka ayat ini menjawab di dalam kehidupanmu. Saudara akan mengasihi sesama, mengasihi dalam kehidupan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ulang lagi di dalam ayat yang 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sesuai sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa kalau kita ini bisa menerapkan sikap hidup care kepada yang lain, care kepada lingkungan, terutama care di dalam keluarga kita, suami, istri, anak-anak, lingkungan dalam keluarga. Gereja akan maju, gereja akan bertumbuh karena diawali oleh sikap care kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak sekali orang-orang yang membagi-bagikan harta bendanya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu hal, mari kita akan bagikan dengan ketulusan hati, karena kita care kepada yang lain, karena kita saling peduli kepada yang lain. Di dalam masyarakat masih banyak yang membutuhkan uluran tangan. Jangan sampai kita ini hanya menggunakan hasil kita untuk hedonisme, untuk kesenangan-kesenangan pribadi. Tapi bagian ini, mari sebagian kecil saudara akan care kepada yang lain. Maka itu akan terjadi dalam sikap hidup. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara akan dikatakan sebagai orang yang melayani kepada kasih Kristus di dalam masyarakat. Dan banyak jiwa akan dimenangkan karena saudara bisa menjadi contoh teladan di dalam sikap hidup ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengasihi Tuhan itu adalah percaya. Mengasihi Tuhan itu adalah peduli. Mengasihi Tuhan itu adalah care di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari jangan sampai kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa memberikan contoh, kita tidak bisa memberikan teladan, kita hanya menjadi beban masyarakat, beban gereja. Tapi pada saat ini sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, sesuai dengan keberadaan kita masing-masing, maka kita akan melayani satu dengan yang lain. Di Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih setia Allah menopang setiap jemaat untuk berakar dan bertumbuh di dalam kasih dan menjadi pribadi yang kuat, manusia batiniahnya dan manusia jasmani, saudara akan dibangun menjadi orang yang kuat di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita renungkan beberapa hal pada saat ini. Kalau kita ini di hadapan Tuhan, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan, mari kita akan bangun. Yang pertama adalah kepercayaan kita. Yang kedua adalah saling menghormati, saling menghargai,
dan respect kepada yang lain. Dan yang ketiga adalah saling peduli satu dengan yang lain. Itu adalah care kepada sesama manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan tiga hal ini supaya kita menjadi orang yang sempurna, orang yang dihormati, orang yang dikasihi, orang yang diberkati dan kasih Tuhan akan menyelamatkan kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam kasih-Nya. Kita telah merenungkan kasih Kristus beberapa hal pada saat ini. Biarlah Tuhan melalui perenungan pada saat ini, kita peduli, kita setia, kita melakukan, kita punya kepercayaan yang harus kita kembangkan, yang harus kita pelajari, yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu kita percaya, kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling peduli satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan memberkati semuanya di dalam kasih Kristus. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang melihat maupun mendengarkan firman Tuhan. Karena orang itu seperti orang yang mendirikan bangunan di atas batu karang. Kami yakin dan kami percaya, melalui perenungan ini, kita dibangun kepercayaan kita, kita dibangun penghargaan kita, kita dibangun kepedulian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja kami, berkati setiap orang-orang yang peduli kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami semua pasrahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan kami, saya adalah Pendeta Joko Sudarmanto, pelayanan dari Gereja Isa Al-Masih Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.